di channelku Maria. Kali ini di video battle aku akan ngebandingin dua buah foundation dari L'Oreal Infallible. Jadi awalnya kemarin tuh aku nge-review yang versi barunya namanya Infallible 24 Hours Matte Cover yang seperti ini. Dan disitu aku sempat menawarkan ke kalian kalau misalnya kalian mau nih, aku akan battlein dengan yang versi lamanya. Ternyata beberapa dari kalian komen di situ mau untuk aku battle. Akhirnya aku buat video kali ini akan aku battle dengan yang L'Oreal Infallible 24 Hours Pro Matte yang kayak gini. Aku nggak tahu apakah ini tuh masih ada di official store-nya karena udah cukup lama. Kalau dilihat dari package-nya seperti ini sih mereka mirip-mirip ya, dan harganya pun gitu. So di videoku kali ini aku akan kasih lihat perbedaannya seperti apa, mulai dari teksturnya, coveragenya, hasilnya seperti apa waktu dipakai di wajahku, dan pastinya sampai ke tes ketahanan. Dan kalau kalian penasaran, pasti untuk klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah melebihi yang kalian kira. So aku akan sangat senang kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sekilas aku sekarang akan bandingkan tentang packagingnya yang kalau kalian lihat di sini mirip banget, dia perpaduan warna hitam dan juga krem. Krem ini sih sebenarnya karena warna dari foundationnya ya. Terus dia bentuknya tube seperti ini, bahannya juga sama kayak plastik yang plastik yang Dove gitu. Cuman kalau dilihat dari package-nya itu yang L'Oreal Matte Cover dia jauh lebih kayak slim atau lebih langsing gitu nggak sih? Sekarang aku akan kasih lihat detailnya satu persatu. Mulai dari yang Infallible 24 Hours Matte Cover dulu. Di sini ada beberapa klaim produk pastinya di bagian depan package, yaitu ada SPF 20 PA+++, jadi dia sudah ada kandungan untuk melindungi wajah dari paparan sinar matahari. Terus long wear matte foundation, berarti dia tuh nanti finishnya matte tapi bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama ya. Masih ditambah high coverage dan juga natural result. Itu tadi untuk beberapa klaimnya, dan di bagian belakangnya sini ternyata juga tertulis. Selanjutnya di bawahnya itu ada nomor BPOM dan juga ingredients-nya. Aku akan kasih lihat detailnya. Kali-kali aja kemarin kalian belum lihat ya reviewku yang matte cover ini. Dan expire date-nya ini sebenarnya sampai Oktober 2023. Walaupun sebenarnya kalau foundationnya ini udah dibuka, dia cuma bisa bertahannya tuh sampai 1 tahun aja. Untuk netonya ini ada 35 ml dan aku akan cek untuk harganya. Kemarin sebenarnya di official store belum ada, jadi aku beli di salah satu all shop. Harganya tuh sekitar 120-an karena lagi ada diskon. Cuman di official store-nya kalau aku cek dari Shopee ya, sekarang udah ada. Itu harganya sekitar 150-an sampai 160-an. Mungkin tergantung kalian pilih shade warna apa ya. Ini juga keuntungan kalau misalnya kalian takut beli di all shop yang nanti takutnya jual nggak ori, kalian bisa langsung aja order di official store-nya. Namanya adalah L'Oreal Indonesia. Nanti untuk linknya akan aku taruh di bawah ya pastinya. Terus sekarang untuk yang Infallible Pro Matte, ini sebenarnya mungkin udah nggak asing karena pasti banyak banget yang punya. Terkenal dengan coveragenya yang super oke, ringan, udah gitu tahan lama. Di bagian depan untuk klaimnya sendiri yaitu demi matte finish, udah gitu air light, jadi artinya dia ringan ya, dan oil free, bisa mengontrol minyak yang ada di wajah. Di bagian belakangnya aku juga akan kasih lihat ingredients-nya dan juga nomor BPOM. Sepertinya ini juga dulu ada. Aku akan kasih lihat detailnya aja ya. Tapi ternyata dia netonya lebih sedikit, 30 ml. Harganya dulu kalau nggak salah juga sekitar 150-an ribu. Tapi seperti yang aku bilang di awal tadi, apakah ini masih ada di official store? Aku nggak tahu, mungkin kalian ada yang tahu bisa komen-komen di bawah. Karena memang ini produknya udah cukup lama. Sekarang aku akan bandingkan mulai dari segi teksturnya, hasilnya seperti apa dengan langsung aku aplikasikan aja ya di wajahku. Dan seperti biasa aku akan kasih lihat dulu kondisi wajahku sebelum pengaplikasian foundationnya kayak gini. Masih ada beberapa noda bekas jerawat di sekitaran dagu, tinggal dikit, sama noda-noda di pipi. Dan seperti biasa kalau aku ngebattle aku akan pakai separuh-separuh. Untuk yang matte cover akan aku pakai di sisi kanan wajah, sedangkan yang Pro Matte akan aku pakai di sisi kiri wajahku. Dan BTW ini aku pakai udah di hari yang beda, pastinya di weekend, biar aku bisa tes ya ketahanannya seperti apa dipakai seharian. Pertama ini aku akan pakai yang matte covernya terlebih dahulu. Dari segi aplikator kalau aku kasih tunjuk ini cukup kecil, jadi pengambilannya tuh kita nggak perlu takut kebanyakan. Aku ambil 1 pump segitu kira-kira. Dan untuk teksturnya ini dia kayak creamy kental tapi agak kelihatan basah gitu loh.
Sebenarnya mirip sama yang Pro Matte-nya. Nanti aku akan kasih lihat ya perbandingannya. Dan langsung aja aku total-total ke permukaan wajahku yang sebelah kanan. Di situ waktu aku ratakan menggunakan puff cushion, menurut aku ini tuh gampang banget diratain. Cepet banget, jadi kayak langsung merata gitu. Karena walaupun teksturnya kental, dia agak sedikit basah gitu. Jadi waktu diratakan menurut aku cepat. Dan hasilnya kayak gini, walaupun ini belum habis, tapi kelihatan dia sudah langsung bisa mengcover area bawah mataku dan noda-noda. Lihat aja untuk perbandingannya di sini before after. Menurut aku hasilnya juga natural glowing ya. Walaupun menurut aku ini coveragenya udah cukup, tapi karena masih ada sisa sedikit, aku akan tambahkan di area bawah mata dan juga noda-noda yang ada di dagu. Dan hasil akhirnya seperti ini, beneran se-full coverage itu, kayak noda-noda yang ada di wajah udah nggak kelihatan. Udah gitu hasilnya juga memang matte tapi masih kayak natural kulit gitu loh. Nggak kelihatan kalau kita pakai foundation. Dan rasanya di kulit menurut aku juga masih ringan. Sekarang langsung aja akan aku aplikasikan di sisi kiri wajahku untuk yang satunya tadi Pro Matte. Aku pakai shade-nya 105 Natural Beige. Aplikatornya kalau aku kasih tunjuk di situ sebenarnya dia agak lebih gedean secara penampakan luarnya ya. Tapi sebenarnya di dalamnya juga sama-sama kecil. Jadi waktu aku ambil satu pump kira-kira segitu, itu udah mirip ya dengan yang pertama tadi. Dan seperti ini untuk teksturnya waktu aku swipe, memang dia juga cukup kental. Langsung aja akan aku totol-totol sama kayak yang tadi ya di sisi kiri wajah. Dan selanjutnya aku ratakan menggunakan puff cushion. Untuk shade 105 ini sebenarnya juga cocok di aku. Tapi kalau aku bandingkan dengan yang golden beige itu agak sedikit lebih kuning. Dan secara teksturnya ini juga gampang diratakan. Hasilnya kayak gini. Kalau aku lihat sih di situ coveragenya belum terlalu oke ya, noda-noda di wajah masih kelihatan. Jadi aku akan tambahkan sisanya juga diratakan ke seluruh permukaan wajah. Setelah selesai hasilnya kayak gini, kalau aku lihat sih di situ coveragenya udah cukup oke di area kayak di bekas-bekas jerawat, tapi di area bawah mataku kayak masih kurang. So aku akan tambahkan 1 titik aja untuk mengcover di area bawah mata. Ini dia untuk hasil keduanya. Menurut aku keduanya sudah sama-sama full coverage, bisa mengcover area bawah mata maupun noda-noda bekas jerawat. Kalau dilihat dari sekilas sih hasilnya kayaknya sama ya, sama-sama matte, tapi waktu aku perjelas lagi ternyata ada perbedaan. Untuk yang bagian matte cover, menurut aku dia memang matte tapi lebih kayak natural kulit gitu. Dan untuk di bagian Pro Matte-nya, aku rasa sih dia lebih kayak yang matte banget gitu loh. Jadi kelihatan kalau kita pakai foundation. Di area sekitaran hidung aku akan aku zoom juga. Ternyata untuk yang matte cover dia lebih menyamarkan atau lebih memperhalus, kelihatan smooth gitu di geradakan komedo. Sedangkan di bagian Pro Matte-nya kelihatan geradakannya lebih muncul ya. Walaupun sih sebenarnya kalau nggak di zoom banget kayak gini nggak akan kelihatan. Cuman ternyata perbedaan coveragenya seperti itu. Sekarang aku akan set menggunakan bedak, pastinya seperti biasa menggunakan Pond's BB Magic Powder andalan aku. Karena kalau kalian belum tahu, ini tuh sebenarnya nggak ada kandungan menahan minyak, jadi dia hasilnya cuma buat flawless aja. So kita pastinya bisa lihat untuk ketahanan dari foundationnya tuh sebenarnya seperti apa, walaupun kita set menggunakan bedak. Dan seperti biasa di area T-zone aku menggunakan puff. Sedangkan untuk area lainnya aku swipe menggunakan brush biar hasilnya lebih natural. Oke, setelah di set menggunakan bedak, aku akan selesaiin makeupnya. Seperti ini untuk hasilnya. Menurut aku sih dua-duanya sama-sama kelihatan lebih berbedak memang, walaupun untuk Pond's ini sih hasilnya masih matte yang natural gitu. Dan waktu aku zoom di sekitaran T-zone udah sama-sama kelihatan smooth. Karena memang tercover dengan bedaknya tadi ya. BTW aku mengaplikasikan ini selesai jam 11.46, pastinya nanti aku akan update-update lagi kayak gimana hasilnya di wajahku setelah dipakai seharian. Sejauh ini sih aku pakai kedua foundation ini, tadi perbedaannya udah aku sebutkan juga. Ada di bagian finishnya yang matte cover kelihatan lebih matte natural. Udah gitu juga coveragenya. Sebenarnya dua-duanya bisa medium to full coverage. Tapi untuk menuju ke full coverage yang matte cover itu kayak lebih langsung nutup gitu loh. Tadi di satu layar pengaplikasian kalian udah lihat sendiri perbandingannya seperti apa. Sekarang aku akan kasih lihat ya untuk tas ketananya seperti apa. Karena memang kemarin aku pakai pas weekend, pastinya aku akan keluar naik motor panas-panasan pakai masker. Jam 14.25, pakainya baru 2,5 jam, tapi karena udah pakai masker, aku penasaran hasilnya kayak gimana.
Dan itu cuma pakai kamera handphone, tapi kelihatan banget kalau belum ada perubahan yang berarti menurut aku. Jadi kayak belum ada minyak sama sekali, baik di sisi kanan kiri wajahku. Udah gitu coveragenya juga masih sama-sama bagus. Update yang kedua ini jam 15.39, jadi pakainya sekitar baru 3,5 jam, tapi karena aku habis panas-panasan lagi dan sekarang aku sekalian nongkrong di cafe, aku mau kasih lihat seperti apa update-nya. Di situ keduanya kalau dari jauh sih masih kelihatan bagus, pas aku zoom yang kanan baru mulai berkilau. Tapi untuk yang Pro Matte-nya belum berkilau sama sekali. Wow, berarti dia memang kontrol minyaknya cukup bagus ya. Tapi kalau untuk coveragenya sih dilihat kayak gini, dua-duanya masih bagus. Aku update lagi setelahnya ini jam 16.45. Dan itu karena memang aku post di Instastory, jadi kebalik gitu loh kanan kirinya. Yang pasti untuk kelipatan hidung aku sebelah kanan kelihatan lebih glow, sedangkan yang kiri sepertinya masih anteng-anteng aja nih. So pastinya nanti aku akan kasih detailnya ya waktu sampai di rumah. Ini aku udah sampai rumah dan udah jam 19.51, pakai totalnya sekitar 8 jam. Di situ aku akan kasih lihat dulu untuk di bagian maskernya waktu aku buka. Sebenarnya keduanya sama-sama transfer di masker, tapi lebih kelihatan banyakan yang matte cover kalau aku lihat di situ ya. Walaupun sih untuk ukuran foundation ini masih cukup minim ya transfer di masker. Sekarang aku akan bandingkan dengan zoom di sekitaran hidungku ya. Ini yang matte cover dulu, dia sudah berminyak di lipatan hidungnya dan ujung hidung, tapi area lain masih flawless banget. Kalian lihat aja tuh coveragenya di bekas-bekas jerawat aku masih cukup tersamar. Dan di bagian Pro Matte-nya ternyata di ujung hidung udah kelihatan juga kalau berminyak, tapi di lipatan hidungnya masih lebih kelihatan bagus. Coveragenya juga dia masih oke, masih bisa mengcover noda-noda di pipi maupun di bekas jerawat aku. Untuk di area bawah mataku kalau aku perhatikan seperti ini, keduanya masih cukup bagus ya coveragenya. Jadi kesimpulannya di sini kalau aku lihat sebenarnya untuk coveragenya masih sama-sama bagus, perbedaannya hanya di sekitaran T-zone khususnya di lipatan hidung. Dan untuk ukuran pakai selama 8 jam ini sih kalau dilihat dari jauh keduanya masih sama-sama oke. So untuk pemenang battle kali ini kalau dilihat dari tes ketahanannya pastinya dari L'Oreal Infallible Pro Matte. Walaupun kalau aku sendiri di sini lebih memilih yang matte cover karena menurut aku dia secara coveragenya lebih oke, udah gitu hasilnya lebih natural. Dan untuk perbandingan tes ketahanannya juga nggak terlalu yang mencolok banget ya. Kalau kalian sendiri setelah lihat review sampai tes ketahanannya, kira-kira lebih milih mana? Pro Matte atau matte cover? Komen-komen di bawah. Oke, akhirnya selesai sudah videonya. Semoga semua informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa kalau misalnya kalian udah pakai salah satunya atau kedua produknya, kalian bisa komen-komen di bawah. Pengalaman kalian seperti apa biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka dan enjoy dengan videoku, pasti untuk klik tombol like. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan update video terbaru dari aku, klik tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai ketemu lagi. Bye!